Assalamualaikum. Video kali ini saya akan membuat tutorial cara mengganti touchscreen dari Andromax ES. Coba kita lihat HP-nya. Ya, terlihat kan touchscreen-nya pecah. Jadi kita harus ganti dengan yang baru. Ini saya HP dapatkan second dari OLX seharga 170 dengan keadaan sebelumnya belum pecah, masih normal, hanya touchscreen-nya tidak bisa tersentuh, masih komplit, ada dusnya. Oke, alat yang kita butuhkan adalah tray, pastinya tray khusus untuk membongkar HP, dan alhamdulillahnya jajaran HP Andromax ini menggunakan baut bintang 4, ya baut normal lah. Biasanya kan HP ada yang bintang 6, bintang 8, ya macam-macam, harus tray khusus. Jadi pakai tray bawaan, misal tidak tray seperti ini, bisa tray yang biasa ada di rumah itu. Lalu ini yang main besar ini untuk nanti membuka touchscreen-nya, dan ini untuk mendorong. Nanti lihat saja. Oke, kita mulai. Kita setting kamera dulu. Oke, kita mulai untuk membongkar Andromax ES. Pertama kita buka casing belakangnya, kita lepas baterai, lalu kita lepas baut yang ada di sini. Ada jumlahnya, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lepas semuanya. Kebetulan ini sudah saya lepas, bukan kebetulan tapi sengaja. Kita langsung lepas saja. Cara melepas casing belakang, rangka HP-nya dengan cara, bisa kalau punya kuku bisa menggunakan kuku, tapi kalau tidak bisa menggunakan Dremel atau yang tipis-tipis gitulah. Kalau saya menggunakan kuku bisa. Jadi yang bagian sini sambil ini kita attack ini. Oke, kita lepas sampai seluruh rangka. Oke, terlepas. Kita lepas. Oke, sekarang kita melepas fleksibel yang ada di sini, fleksibel touchscreen, lalu fleksibel untuk kamera, fleksibel untuk tombol power up, tombol volume, fleksibel LCD, fleksibel untuk antena dan vibrator. Kita lepas. Yang ini lepasnya gini, coba saja. Pakai tangan bisa. Ini di kuncinya di atas ceklek gitu, nanti dilepas. Lalu yang ini untuk volume sama,
ada seperti warna coklat gitu, kita ceklek ke atas ini, ceklek gitu, lalu kita lepas menggunakan tali, bisa pas sela-selanya sini kita seperti ini kan. Nah, untuk kamera kita seperti tadi di bawah kita ceklekkan, ceklek ini. Nah, lalu untuk touchscreen sama yang coklat dinaikkan, ceklek itu, baru fleksibelnya kita angkut. Oke, setelah itu kita lepas baut yang menempel di motherboard. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Kita lepas semuanya. Ini juga udah saya lepas. Baru kita lepas. Ini lepas dari bawah, atasnya. Ini yang kamera, fleksibelnya kita majukan ke sini, agak susah memang. Lalu kita sampingkan begini. Oke, lepas. Ini kamera depan, motherboard bagian depan, sisi LCD. Ini dalam sini ada chipsetnya, ada RAM-nya, memori internal. Sekarang kita melepas touchscreen. Kita gunakan dengan cara arogan, karena touchscreen-nya sudah pecah, dan ini tutorial khusus newbie, bukan tutorial kelas teknisi atau yang sudah pengalaman. Ini benar-benar amatiran. Kalau takut resiko, tidak usah dicoba. Tapi jika Anda ingin mencoba experience rasanya bagaimana mengganti touchscreen sendiri, ya seperti ini. Sebenarnya mudah kalau Anda berani untuk menanggung resikonya, daripada Anda membayar 100.000 untuk jasa pemasangan, padahal touchscreen-nya ini sendiri hanya seharga 30.000 sampai 50.000. touchscreen-nya paling 40 ribuan paling, dengan kualitas yang sama. Dan jasa pasangnya itu sendiri 100.000. Kalau kita pasang sendiri irit banget. Jadi daripada kita LCD-nya buat beli tempered glass atau anti gores, mending nggak usah dipasang anti gores. Kita bisa menikmati nyentuh langsung di kaca touchscreen, dan ini lebih responsif atau lebih enak lah daripada menggunakan anti gores atau tempered glass. Kalau misalnya lecet-lecet parah, tinggal aja kita beli touchscreen baru, pasang lagi dengan harga 40.000 rupiah, daripada beli anti gores yang harganya lebih dari itu, atau bahkan tempered glass yang malah 2 kali lipat, bisa ya beli 2 touchscreen. Mungkin kalau Anda orangnya yang ceroboh atau sering HP-nya jatuh-jatuh, mungkin bisa stok touchscreen banyak. Daripada nanti ya kalau stoknya udah langka atau harganya udah melambung, mumpung murah, beli aja stok 1 lusin. Oke, kita dorong menggunakan alat ini. Baut bisa tray sampai kacau dengan tray, tapi saya menggunakan seperti ini.
Jadi pucuknya ini tidak lancip tapi tumbul. Kita dorong bagian lubang sensor, kita dorong begini, kita dorong begini sampai seperti ini, sampai membuka. Sebenarnya secara teknis itu harus dipanaskan dulu menggunakan heater atau bentuknya seperti pengering rambut. Kita panaskan dulu di sisi-sisi samping. Kalau udah terasa agak beberapa menit, baru bisa kita gini, mungkin akan aman, atau bisa kita menggunakan alat yang tipis itu langsung kita, atau SIM card bekas kita gini mungkin mudah. Tapi karena ini tutorial khusus untuk orang yang apa adanya, hanya modal murah lah, daripada kita beli mesin untuk pemanasnya juga, wah mahal banget itu. Kalau mungkin ada teman yang punya kontak bisa itu. Oke, kita ini kan sampai ini kita ganjel menggunakan, kita sisipkan, atau kita ganjel lah menggunakan uang receh Rp200. Kita ganjel gini. Oke, sudah diganjel gini. Lalu kita, karena sini ada lem-lemnya itu, kita menggunakan cutter. Lalu kita gini kan, masukkan cutter di sini, di sisinya, sampai lemnya hilang. Nanti ada seperti kayak jaring-jaring lem itu, kita cutter. Ini cara yang paling mudah ini, daripada menggunakan SIM card atau yang lainnya. Kita cutter ini pelan-pelan. Oke. Mungkin kita uangnya bisa digeser ke sini, pokoknya kita ngikutin arah ini, terbukanya touchscreen ini. Oke, sudah terlepas ternyata. Lepas ya. Saatnya kita lepas fleksibelnya. Ini fleksibel dari touchscreen. Seperti ini bentuknya. Ini LCD-nya. Jadi LCD dan touchscreen HP Android itu terpisah. Ini HP Android yang paling mudah untuk bongkar pasang touchscreen. Kalau HP branded lainnya, seperti Samsung, Sony, HTC itu, wah parah pokoknya. Jadi touchscreen dan LCD itu seakan dia menyatu. Jadi susah sekali kalau bukan ahlinya seperti saya. Harus ada pelatihan kursus dan memang belajar.
Kalau mungkin orang awam, misal Samsung Galaxy S7 Edge, kalau misal orang awam untuk mengganti LCD-nya dan touchscreen-nya, wah, nanti sekalian LCD dan touchscreen jadi satu. Gak mungkin bisa, ya bukan nggak mungkin, tapi susah sekali untuk melepas touchscreen-nya sendiri dari Samsung Galaxy S7 Edge. Apalagi itu kan layarnya melengkung gitu kan. Paling mudah ya HP ini, HP murah. Banyak kan HP murah Android, HP murah yang HP lokal, HP Cina. Banyak kan gampang kayak gini. Dan touchscreen-nya pun murah. Bayangkan 40.000 dapat touchscreen. Teknologi touchscreen ini. Padahal kalau tahu harga LCD dan touchscreen Galaxy Note 5 kalau nggak salah, itu seharga 2 jutaan. LCD dan touchscreen aja bisa dapat. Kalau sekarang bisa dapat Xiaomi yang speknya lumayan, apa HP lain yang lumayan lah. Oke, terima kasih sudah menonton video tutorial yang parah ini, tutorial yang menyesatkan orang. Kalau Anda ingin mencoba, silakan. Kalau tidak, ya itu lebih baik, karena saya orangnya suka untuk mencoba sesuatu biar tahu bagaimana sih rasanya melepas touchscreen sendiri, bagaimana teknisi merasakan melepas touchscreen itu. Jadi kita bisa paham dan tahu kesulitan dan kemudahan yang dilakukan oleh teknisi servis HP. Tapi kalau sekali Anda mencoba dan berhasil, pasti akan ketagihan, atau mungkin akan bisa termasuk trik untuk mencari HP murah. Misal ada Andromax R atau Andromax A atau Xiaomi apa gitu di toko online, ada yang menjual murah, seharga misal dijual Xiaomi Mi 4 atau Xiaomi Redmi berapa atau Andromax R, kondisi touchscreen pecah, touchscreen tidak bisa, tapi LCD normal, wah pasti harganya akan jatuh jauh. Mungkin bisa jual 500.000, kita beli karena mungkin orang yang jual itu orang atau awam gitu kan, tidak paham bagaimana touchscreen itu. Kita beli aja itu HP keadaan seperti itu, 500.000, kita modal 500.000, kita ganti touchscreen-nya sendiri. Pokoknya selain LCD, touchscreen aja pasti murah itu. Kita ganti sendiri dengan modal tidak lebih dari 100.000. Kita bisa dapat HP Xiaomi Mi 4 atau Mi 5 atau HP-HP lain dengan setengah harga, hanya dengan kondisi touchscreen pecah kita perbaiki sendiri jadi normal. Wah, kita untung besar kan. Atau mungkin kondisi HP yang lain, kalau ini kan kita bahas sekarang touchscreen, mungkin ada yang rusak bootloop hanya nyala sampai logo, atau mungkin restart sendiri, itu pasti ada jual dengan harga murah. Kalau misal alasannya karena habis di software atau habis dioprek atau habis diotak-atik, kita beli aja, kita flash sendiri, kita benerin, kita google bagaimana cara benerin HP si A, HP B, HP C gitu, pasti ada caranya. Tapi kalau sudah sampai mesin, misal biasanya kena eMMC-nya, kena memori internalnya, wah bisa jatuh jauh. Mungkin 1 eMMC itu yang 16 GB itu mungkin 300.000-an. Ya lumayan sih kalau HP-nya yang murah. Kalau HP yang tinggi segitu ya lumayan, tergantung dia jual berapa.
Oke, cukup sekian video saya dan termasuk sedikit informasi tentang HP. Nanti selanjutnya saya akan membuat video cara memasang touchscreen baru dan video hunting di mana tempat beli touchscreen yang murah selain di online. Di online juga murah, tapi kalau ada yang offline kenapa tidak? Saya tinggal di Semarang, mungkin yang menonton dari Semarang bisa beli di tempat situ. Nanti di video selanjutnya saya akan memberi informasi di mana belinya, bagaimana cara memasangnya, bagaimana mengetes di tempat belinya, karena kita beli touchscreen itu tidak garansi. Maksudnya tidak garansi seperti kita beli HP. Garansinya hanya tes fungsi normal, udah. Kalau normal bawa pulang, bayar bawa pulang. Kalau tidak normal kita tukar langsung. Jadi kita ngetesnya harus di sana. Kalau bisa kita bawa HP sudah keadaan terlepas touchscreen ini, kita keadaan begini, kita bawa semua part-partnya, baterai, motherboard, dan rangka casing. Kita bawa semua, kita bongkar di sana, kita tinggal pasang, kita tes disentuh semua area. Kalau normal langsung kita bayar, kita pulang. Jadi garansinya begitu. Kalau kita misal beli touchscreen terus kita pulang, kita pasang di rumah, ada yang error, kita bawa kembali ke sana, tidak bakal diterima. Tapi mungkin kalau udah kenal, udah langganan, mungkin bisa. Tapi kalau di online itu garansinya malah lebih bagus. Jadi kalau yang penting segelnya belum dibuka, kita tes saat barang sampai, kita tes bisa semua normal fungsi. Oke, kita approve, kita setujui kalau memang touchscreen-nya normal. Tapi kalau misalnya tidak normal, yang penting segelnya belum dilepas, kita kontak penjual. Touchscreen-nya, kalau touchscreen-nya tidak normal, minta dikembalikan, diretur, pasti akan menerima. Lalu mereka akan mengganti dengan yang baru, yang pasti normal. Mungkin dicek dulu di sana, gitu. Gitu saja mungkin video saya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa komentar di bawah. Kalau ada yang mau follow sosial media saya, silakan. Kalau mau subscribe, silakan. Kalau mau like, harus like lah. Kalau mau dislike, monggo. Kalau bisa di subscribe, dislike, diklik tidak suka, tapi di subscribe. Oke, assalamualaikum.